أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majlis ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. InsyaAllah ta'ala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat ke 158. Al-Baqarah ayat 158. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan di antara syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau melaksanakan umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara kedua bukit tersebut. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah yang maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar agama Allah. Yang dimaksud dengan Safa dan Marwah adalah dua buah bukit yang berada di dekat Ka'bah, yang mana ini merupakan mas'ah. Mas'ah itu tempat untuk melaksanakan sa'i.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah, kemudian melaksanakan sa'i di antara keduanya, itu merupakan syiar agama Allah. Artinya syiar itu adalah bagian dari agama Allah yang harus ditampakkan, tidak disembunyikan. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima. Siapa saja yang berhaji atau berumrah, maka tidak berdosa baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Bukit Safa dan Marwah ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki sejarah yang sangat panjang. Bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh-jauh masa sebelumnya, yaitu di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki seorang istri yang bernama Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang bernama Ismail. Kemudian baru saja Ismail lahir ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan mereka di Makkah. Dan waktu itu Nabi Ibrahim tinggalnya bukan di Makkah, tapi tinggalnya di Palestina, tinggalnya di Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Allah perintahkan, wahai Ibrahim, tinggalkan, bawa istrimu dan anakmu Ismail di Makkah, tinggalkan mereka berdua di sana. Jauh dari Palestina ke Makkah itu jauh sekali. Ya, dulu belum ada kendaraan cepat, hanya dengan berjalan kaki. Dan secara logika, kalau kita sebagai manusia biasa, kita nggak bisa terima. Istri baru melahirkan, disuruh bawa ke tempat yang jauh, tinggalkan di sana tanpa ada suami. Apalagi Makkah pada waktu itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah negeri yang tandus, yang waktu itu belum ada manusia yang tinggal di sana. Biwadin khairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Makkah itu dulunya adalah sebuah lembah yang kosong, yang tidak ada tanamannya, yang tidak ada hewan ternaknya, apalagi manusianya. Kesitulah Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang baru lahir. Namun Nabi Ibrahim tidak protes, ya, tidak membantah perintah Allah. Nabi Ibrahim betul-betul patuh, apapun resikonya. Kalau ini perintah Allah, ya sudah, saya akan bawa, meninggalkan istriku dan anakku di Makkah. Berangkat Ibrahim bersama istri dan anaknya. Sampailah di Makkah, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian tanpa banyak cakap, banyak ngomong, Nabi Ibrahim langsung pergi. Telah melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, Hajar bertanya dan memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim suamiku, ya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tetap jalan, gak menjawab. Dipanggil kedua kalinya oleh Hajar, wahai Ibrahim suamiku, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim gak gubris, tetap berjalan meninggalkan istrinya. Kemudian Hajar mengganti pertanyaannya, wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah kepadamu? Maka Ibrahim menjawab, na'am, iya, ini perintah Allah kepadamu. Baru Nabi Ibrahim menjawab. Maka Hajar kembali mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah pasti akan menjaga kita. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita, meskipun kita sedang berada di sebuah tanah yang tidak ada orangnya, yang tidak ada makhluknya. Kemudian Ibrahim pergi kembali ke negeri Palestina. Ismail yang baru lahir
menangis sejadi-jadinya, apalagi membutuhkan minum, maka Hajar sebagai ibu berusaha mencari air untuk anaknya. Itulah yang menjadi dasar sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa, Hajar melihat kejauhan adanya air yang disebut dengan fenomena Fata Morgana. Ya, kalau orang kehausan di padang pasir, dia melihat di jauh ada air itu, dia pergi ke sana. Ketika sampai di Bukit Marwah, ternyata tidak ada air. Itu hanya ilusi. Dia kembali melihat ke belakang, ke arah Bukit Safa, ternyata justru di sana ada air. Dia sudah pergi lagi. Sampai di Bukit Safa, ternyata tidak ada air. Begitu seterusnya, sampai 7 kali putaran. Hajar bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Di putaran yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Munculnya sebuah sumur yang disebut dengan sumur Zamzam atas perintah Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menggali sumur Zamzam. Bukan karena Ismail menghentakkan kakinya memunculkan Zamzam, tidak. Ini kisahnya dhaif, tidak benar. Yang benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, yang menggali sumur Zamzam itu adalah malaikat Jibril alaihi salam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Muncullah sumur Zamzam yang airnya enggak berhenti mengalir. Hajar bersyukur kepada Allah, kemudian meminum air tersebut dan meminumkannya kepada Ismail. Ketika sumur Zamzam muncul, sampailah kabarnya kepada penjuru Jazirah Arab. Baru orang mulai datang ke Makkah dengan munculnya sumber mata air. Sumber mata air bagi orang Arab sangat penting karena mereka hidup di gurun yang tandus. Apabila ada sumur berarti ada kehidupan di sana. Maka berbondong-bondonglah orang Arab datang ke negeri Makkah. Dan di zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Ibrahim untuk sa'i sampai zaman-zaman berikutnya, sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibadah sa'i ini tetap dipertahankan dan bahkan termasuk rukun dalam ibadah haji dan juga rukun dalam ibadah umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Siapa saja yang berhaji atau umrah, maka tidak mengapa baginya, artinya wajib baginya untuk melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan hitungan satu kalinya adalah dari Safa ke Marwah, bukan Safa kembali ke Safa lagi, tidak. Sebagian orang keliru dalam bersa'i. Dia menghitung satu kalinya dari Safa Marwah balik ke Safa baru satu kali, tidak. Hitungan sekalinya adalah dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, nanti berakhirnya di Marwah. Itulah hitungan yang benar. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf memang satu putaran baru dihitung satu. Kalau sa'i antara Safa ke Marwah dihitung satu, Marwah ke Safa tambah satu lagi. Begitu cara menghitung sa'i. Dan sa'i ini pun tidak masalah dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi berhadas, namun tentu lebih afdal dalam kondisi suci. Berbeda dengan tawaf. Tawaf itu harus dalam kondisi suci, bebas dari hadas besar dan hadas kecil, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Ka'bah itu bagaikan salat. Maksudnya kata para ulama, sebagaimana salat harus berwudu, tawaf pun juga harus berwudu. Khusus tawaf di Ka'bah. Namun untuk sa'i, Nabi tidak mempersyaratkannya.
boleh bagi orang yang sa'i, bahkan boleh bagi perempuan yang haid di masa haji atau umrahnya untuk melaksanakan sa'i, karena sa'i tidak dipersyaratkan dalam kondisi suci. Ketika sa'i pun kita dianjurkan tidak langsung melewati bukit, jalan, tidak. Dianjurkan bagi kita di setiap bukitnya kita berhenti, kemudian menghadap Ka'bah, kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Karena apa? Nabi SAW mengatakan setiap seorang itu berhenti di bukit Safa, menghadap ke Ka'bah, berdoa pada Allah, maka doanya akan Allah ijabah. Begitupun ketika dia sampai di bukit Marwah pun jangan sekedar lewat, berhentilah di sana, menghadap ke Ka'bah, angkat tangan, kemudian panjatkan apapun yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan diijabah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa saja yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati, maka Allah Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Apa yang dimaksud dengan berbuat kebaikan dengan kerelaan hati? Yaitu menambah bilangan sa'i diperbolehkan. Lebih dari 7 silahkan, dan itu dihukumi sunnah. Namun yang rukunnya adalah 7 kali putaran. Siapapun yang ingin menambahnya maka tidak mengapa. Dia menambah menjadi 8 putaran atau 9 putaran atau 10 putaran, silahkan. Semakin banyak putarannya, semakin dia berpahala. Berbeda dengan tawaf, memang dibatasi 7. Kalau sudah 7 tidak ada ceritanya, selesai, keluar dari Ka'bah. Namun kalau sa'i, Allah khususkan di sini, wa man tatawwa'a khairan. Siapa yang ingin berbuat kebaikan dengan sukarela, dijelaskan oleh ulama tafsir, menambah bilangan sa'inya. Yang rukun 7 mau dia tambah berapapun silahkan. Fa innallaha syakirun alim. Karena Allah Maha mensyukuri, akan membalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Alimun, Allah Maha mengetahui apapun yang dikerjakan hambanya, termasuk apa yang disimpan oleh hambanya dalam hatinya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa saja yang tersembunyi dalam hati manusia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam ayat ini Allah mengatakan fala junaha alaihi. Tidak berdosa bagimu untuk bersa'i antara bukit Safa dan Marwah. Para ulama menjelaskan kenapa tidak berdosa, padahal memang tidak berdosa untuk sa'i, bahkan berpahala bagi orang yang sa'i. Tapi kenapa Allah menyebut di sini fala junaha alaihi? Tidak berdosa baginya untuk sa'i, seolah-olah sebelumnya diharamkan. Maka ini ada sebabnya. Waktu itu para sahabat yang tinggal di Makkah yang tidak ikut berhijrah melihat di bukit Safa dan Marwah itu ada berhala, ya, berhala yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Mereka beranggapan sa'i di bukit Safa dan Marwah ini bukan syariat Allah, tapi perbuatannya orang musyrik. Itu menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Maka mereka bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kami berumrah, apakah juga sa'i di bukit Safa dan Marwah? Nabi menjawab, iya, min sya'airillah, ini merupakan syariat Allah. Namun sebagian sahabat mengatakan, kenapa kita sa'i bukit Safa dan Marwah, sedangkan di sana ada berhala yang dibuat oleh orang musyrik? Kata Nabi, tidak, itu berhalanya belakangan dibuat oleh orang musyrik. Aslinya di bukit Safa dan Marwah itu tidak ada berhala. Sudah diamalkan oleh umat-umat terdahulu semenjak zaman Nabi Ibrahim. Setiap mereka ke Baitullah, mereka akan sa'i. Ini baru beberapa tahun belakangan dibuat oleh orang musyrik berhala di sana.
maka tidak masalah bagimu untuk sa'i di sana. Dan ketika Rasulullah Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah tahun 8 Hijriah, maka semua berhala yang ada di Ka'bah, begitu juga di Bukit Safa dan Marwah, semua beliau hancurkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sambil Nabi mengucapkan firman Allah, telah datang kebenaran, yaitu tauhid, dan hancurnya kebatilan, yaitu hancurnya kesyirikan. Semua berhala dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak tanggung-tanggung ada 600 berhala yang dibuat oleh orang musyrik di sekitar Ka'bah, termasuk di Bukit Safa dan Marwah. Semua dihancurkan oleh Rasulullah. Semenjak saat itu tidak ada lagi berhala di dalam Ka'bah. Umat Islam bertawaf dan sa'i dengan penuh tenang, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada berhala yang menghalangi mereka. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah kajian kita pada subuh ini. Tafsir Al-Baqarah 158. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, Bukit Safa dan Marwah bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi telah diwariskan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mengacu kepada kisah Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Yang kedua, sa'i merupakan rukun dalam ibadah haji maupun umrah. Yang ketiga, bilangan sa'i yang rukun adalah 7. Satu putarannya adalah sa'i dari Safa ke Marwah, itu 1. Marwah ke Safa tambah 1 lagi. Rukunnya 7, tapi siapa yang ingin menambahnya, maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 8, 9, 10 atau bahkan lebih. Semakin banyak dia tambah, semakin banyak pahala yang Allah berikan untuknya. Silahkan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih penasaran yang Ustaz sampaikan bahwa kita selama ini kan yang kita tahu ya Ustaz, bahwa munculnya air itu akibat hentakan kaki anak Ismail ya. Iya. Tapi Ustaz sampaikan bahwa itu dhahir. Terus yang benar itu ada hadisnya bahwa bukan itu digali oleh malaikat. Ada yang hadis yang sahih. Iya. Kisah-kisah atau sejarah itu banyak sumbernya. Ada sumbernya yang sahih dan ada sumbernya yang tidak sahih. Rata-rata kalau sejarah itu tidak benar sumbernya, biasanya berasal dari Israiliyat. Israiliyat itu apa? Kisah-kisah yang disampaikan oleh Bani Israel. Nah, terkadang aneh-aneh kisahnya. Seperti tadi, ya, Ismail memunculkan sumur Zam-Zam dengan sebab kakinya, dan itu sudah kandung masyhur, tersebar luas di kalangan masyarakat. Kata para ulama, kisah itu bukan menakjubkannya, tapi benar dulu. Kalau benar baru kita terima. Kalau nggak benar, meskipun itu dahsyat atau luar biasa, tapi kalau nggak benar apa gunanya? Sama dengan dongeng. Nah, terkait dengan Ismail, ya, atau sumur Zam-Zam itu hadisnya ada yang sahih, terutama riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya yang menggali sumur tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam setelah Hajar 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Ini juga perlu diluruskan. Ya, kita yang tahu perlu untuk meluruskannya. Yang menggali sumur Zam-Zam itu bukanlah Ismail, tapi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Masalahnya bukan di Ismailnya, tapi di kisahnya itu, kisahnya nggak benar. Para ulama Islam itu sangat teliti dalam meneliti kisah-kisah Nabi dan Rasul. Jangankan kisah, hadis Nabi pun bisa dipalsukan. Ya, hadis Nabi pun yang Nabi menyampaikannya pun bisa dipalsukan, bisa dikarang-karang. Apalagi kisah yang ribuan tahun lamanya. Tentu semakin banyak orang yang bisa menambah menguranginya. Zakat Nabi saja yang
1400 tahun dari kita jaraknya, nggak terlalu jauh ya. Itu banyak orang yang mengubah-ubah hadis Nabi, memalsukan hadis Nabi. Apalagi zaman Ibrahim dan Ismail, lebih lagi ribuan tahun yang lalu. Apalagi dulu orang-orang Arab nggak terbiasa baca tulis, mereka itu ummi, orang yang nggak bisa baca tulis. Semakin mudah kisah itu untuk dikarang-karang, ditambah atau dikurangi. Maka kita perlu bersyukur pada Allah dan juga berterima kasih kepada para ulama yang mereka betul-betul teliti dalam meneliti hadis, dalam meneliti kisah-kisah. Mereka memisahkan mana yang sahih di antara dhaifnya. Terkait sumber zakat tadi, sumbernya adalah hadis yang sahih, terutama riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Allah a'lam. Ya. Kalau ada yang mengatakan kan Allah itu hanya bisa mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah gitu kan. Apa harus ada perantara gitu atau langsung Allah yang itu menyampaikan kun fayakun, jadilah gitu. Gimana itu pemahamannya? Iya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu maka tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Terjadinya cepat. Ya, betul-betul cepat apa yang Allah kehendaki. Namun dalam sebagian hal ada waktunya. Itu bukan karena Allah tidak mampu sekejap, tapi Allah yang menghendakinya. Untuk ini butuh proses. Ya, karena Allah yang ingin dalam mewujudkan sesuatu ini dibutuhkan waktu. Tapi kalau Allah mau, bisa tidak sekejap? Sangat bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kalau Allah mengatakan kun, maka dia pasti akan terjadi. Namun Allah untuk memberikan pelajaran kepada hambanya, bahwasanya hamba itu dalam menggapai sesuatu dia membutuhkan usaha, membutuhkan proses. Maka Allah memberikan pelajarannya supaya bisa hamba itu berusaha dengan maksimal, bentuk tawakalnya kepada Allah. Tapi kalau Allah mau, tanpa sebab pun, tanpa usaha pun, bisa saja sesuatu itu kun fayakun. Bahkan sesuatu itu mustahil. Lihatlah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Itu semuanya mustahil. Contoh siapa? Nabi Ibrahim dibakar di api, gak kebakar. Itu kun fayakun Allah. Ya, tanpa sebab, bertentangan dengan hukum manusia, api itu membakar. Kok sekarang Ibrahim gak kebakar? Itu kun fayakun Allah. Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Mana mungkin manusia akan mencernanya? Itu kun fayakun Allah. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu juga kun fayakun Allah. Tangan Nabi Muhammad menunjuk bulan terbelah menjadi dua. Itu kun fayakun Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka pasti akan terjadi meskipun bertentangan dengan logika manusia. Tapi tidak semua hal Allah kun fayakunkan. Allah melihat apakah manusia itu ada berusaha, beramal, menempuh jalurnya agar dia mendapatkan hasil. Tapi kalau Allah mau, ya sudah, dia pasti akan terjadi. Buktinya juga dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, betapa banyak kita merencanakan sesuatu dan itu perencanaannya sudah sangat matang. Tapi apakah semuanya terjadi, terrealisasi? Tidak. Karena ada Allah di sana yang mengatakan kamu boleh terjadi, maka akan terjadi. Dan betapa banyak hal yang tidak kita rancang, tidak kita rencanakan, bahkan tidak kita inginkan terjadi juga. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Makanya kata para ulama dalam masalah takdir ada yang disebut dengan masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Makhluk punya kehendak, Allah pun juga berkehendak. Tapi mana yang lebih kuat, kehendak Allah atau kehendak makhluk? Oh, kehendak Allah. Kehendak Allah itu absolut, gak ada yang bisa membantahnya, gak ada yang bisa menghalanginya.
Adapun manusia juga punya kehendak, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpedoman kepada mendengar surat Al-Baqarah yang sudah katakan mana sikapum waktu lain-lain akan kemudian dinampakkan manasik ini kepada umat. Iya. Jadi pertanyaan begini Pak, itu Nabi Ibrahim itu kan ada Ismail dan Ishak. Apakah di jalur Nabi Ishak juga ada berlaku manasik kakumnya atau justru di zaman jalur Nabi Ismail gitu? Karena kayak tidak pernah kedengaran misalnya jalur Nabi Ishak, misalnya Nabi Yusuf misalnya ada manasik haji atau Nabi Sulaiman atau Nabi Musa, itu dari jalur Nabi Ismail. Benar. Baik. Kata para ulama, ibadah haji ini adalah ibadah yang spesial. Kenapa demikian? Dulu para nabi itu kan sifatnya lokal kepada masing-masing kaumnya. Di setiap etnis itu ada nabi khususnya. Ya, di kaum 'Ad ada Nabi Hud, di kaum Thamud ada Nabi Saleh, di kaum Madian ada Nabi Syuaib, di Bani Israel ada Nabi Musa dan berbagai macam nabi-nabi yang lainnya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kata Allah. Di setiap umat, bangsa, bahkan suku itu ada nabinya. Termasuk mungkin di negeri kita ini mungkin dulu ada nabinya di masa dulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam diutusnya Nabi Muhammad, maka dakwahnya universal seluruhnya. Nabi Muhammad itu nabi yang satu untuk semua umat, untuk semua manusia. Adapun sebelum zaman Nabi Muhammad, maka nabinya lokal, masing-masing di tempatnya. Namun tetap mereka semua dipersatukan oleh Allah dengan syariat haji. Jadi syariat haji ini adalah syariat yang mempersatukan seluruh nabi di masing-masing kaumnya. Mereka semua setiap sekali setahun berkumpul ke Baitullah, baik itu dari jalur Ishaq maupun dari jalur Ismail maupun nabi-nabi yang lainnya. Semua mereka diwajibkan haji bagi Allah, bagi yang mampu. Ini penjelasan dari para ulama. Memang wa arina manasikana, wahai Allah, tunjukkan manasik itu kepada kami. Dalam konteks ini yang berdoa Ibrahim dan Ismail. Tapi nyatanya kalau kita baca kitab sirah nabi-nabi terdahulu, ternyata haji ini bukan hanya untuk Ibrahim dan Ismail, tapi juga Allah wajibkan bagi umat-umat Nabi yang lain yang mereka semua berpencar di muka bumi. Siapapun di antara kalian yang mampu, maka setiap Zulhijjah maka kalian pergi berhaji, mengunjungi Baitullah. Min kulli fajjin amir, kata Allah. Mereka semua datang dari seluruh penjuru bumi. Bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, tapi juga di zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka semua dipersatukan oleh Allah dengan manasik haji. Bukan cuma Ibrahim dan Ismail. Bisa kita lihat di kitab-kitab sejarah para nabi, di antaranya adalah Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Haji bukan untuk Ibrahim dan Ismail saja, tapi juga untuk seluruh nabi di masa itu. Mereka semua mengamalkannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Salamun Sultan Investigas.